Oke, kita kembali lagi. Hari ini kita akan bedah salah satu konsep teologi yang paling mendasar, yaitu pasal 1 yang membahas tentang manusia dan keadilan Allah. Nah, ini penting banget karena ini tuh jadi fondasi buat kita ngerti gimana sebetulnya hubungan antara manusia dan Tuhan dalam kerangka ajaran ini. Yuk, langsung aja kita dalemin. Pasal ini langsung dibuka dengan pernyataan yang, jujur aja, cukup berat. Seluruh umat manusia telah berdosa di dalam Adam, berada di bawah kutuk dan layak menerima kematian kekal. Wow, dengerinnya aja mungkin udah bikin kaget ya. Tapi coba kita tahan dulu. Justru memahami kalimat ini adalah kunci buat ngebuka semua logika teologis yang bakal kita urai setelah ini. Terus, apa sih artinya berdosa di dalam Adam? Gampangnya gini, ini tuh konsep yang dikenal sebagai dosa warisan. Coba bayangin deh, ini kayak warisan biologis. Jadi, tindakan Adam yang dianggap sebagai perwakilan seluruh umat manusia, itu dampaknya nurun ke semua keturunannya. Jadi kondisi berdosa di sini bukan hasil dari perbuatan kita pribadi, melainkan sebuah status yang kita warisi begitu saja sejak lahir. Nah, dari konsep dosa warisan tadi, muncul sebuah alur yang logis dan kayaknya nggak bisa dihindari. Pertama, kita berdosa dalam Adam. Konsekuensinya, kita jadi berada di bawah kutuk. Dan puncaknya, kita sampai pada kesimpulan yang tadi, layak menerima kematian kekal. Teks ini menampilkannya sebagai sebuah rangkaian sebab akibat yang sangat runut. Kalau kita ngikutin alur tadi, wajar banget kalau di kepala kita muncul pertanyaan besar yang mungkin bikin gak nyaman. Kalau kita dihukum karena sesuatu yang kita warisi, bukan karena pilihan kita sendiri, lantas apakah Allah itu tidak adil? Pertanyaan kritis inilah yang jadi jantung pembahasan tentang keadilan Allah di dalam pasal ini. Dan ternyata, teks ini punya jawaban yang sangat lugas. Dikatakan bahwa Allah sama sekali tidak akan berlaku tidak adil, bahkan seandainya Ia membiarkan semua manusia dalam kondisi itu. Kenapa bisa begitu? Karena dalam kerangka pemikiran ini, keadilan itu artinya ya konsekuensi yang setimpal. Dosa, menurut argumen ini, ya sudah sepantasnya menerima hukuman. Titik. Tentu saja, argumen ini nggak asal muncul. Teks ini ngasih landasan kuat dengan merujuk langsung ke kitab suci. Ayat-ayat dari kitab Roma misalnya, dipakai untuk menunjukkan bahwa konsep dosa yang universal dan upahnya adalah maut, itu punya dasar alkitabiah yang kokoh. Jadi ini bukan sekedar opini, tapi klaim yang coba ditegakkan di atas fondasi kitab suci. Oke, jadi kita ringkas ya. Di satu sisi, ada kondisi manusia yang disebut layak dihukum karena dosa warisan. Di sisi lain, ada sifat Allah yang ditegaskan sebagai tetap adil dalam segala hal. Pasal ini mencoba mendamaikan keduanya dengan bilang kalau keadilan Allah justru terwujud ketika dosa mendapatkan akibat yang seharusnya. Keadilan, dalam arti ini, adalah pemulihan keteraturan. Setelah kita memahami logika keadilan yang dijabarkan di pasal 1 ini, kita justru sampai pada satu pertanyaan baru yang sangat mendalam. Coba pikirkan, kalau keadilan itu artinya semua orang memang layak dihukum, bukankah ini justru menyiapkan panggung untuk sebuah ide yang jauh lebih radikal, yaitu anugerah? Apa sih artinya anugerah kalau nggak ada standar keadilan yang keras ini sebagai pembandingnya? Nah, pertanyaan inilah yang akan kita jelajahi di pembahasan selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak.